selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Dan mari saya undang berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang baik bagi kami. Kami boleh bertemu dalam renungan harian kami. Biar Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menuntun kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, seorang yang selalu berhasil. Seorang yang selalu berhasil. Saya bacakan dari kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil. Bukan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang kurang berhasil alias gagal. Setiap kita juga pasti merindukan, setiap kita berdoa supaya kita menjadi orang yang selalu berhasil. Selalu berhasil dalam setiap pekerjaan kita. Tetapi dalam kenyataan, dalam Alkitab ini kita melihat bagaimana kisah perjalanan Yusuf. Kenyataannya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, yang membuatnya terpaksa jauh dari kasih sayang orang tua. Di rumah tuannya Potifar, Yusuf difitnah, sehingga membuat dia harus berurusan dengan hukum, yang mengakibatkan Yusuf harus dipenjara. Dan di penjara juga Yusuf dilupakan oleh orang-orang yang telah ditolongnya, yang telah dibantu oleh Yusuf. Yusuf tidak diingat, Yusuf dilupakan. Namun Alkitab memandang perjalanan Yusuf ini bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai sekolah kehidupan yang justru membawa Yusuf kepada keberhasilan. Mungkin kita juga sedang dalam sekolah, mungkin juga belum sampai kepada keberhasilan, tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, saya percaya kalau Yusuf Tuhan berkati menjadi seorang yang selalu berhasil, dan kita pun bisa Tuhan berkati menjadi seorang yang selalu berhasil. Amin. Lalu kalau kita melihat apa sih yang membuat Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil, di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf boleh terpisah dari rumah bapaknya, terpisah dari saudara-saudaranya, terpisah dari teman-temannya. Tetapi Yusuf tidak terpisah dari Tuhan. Yusuf ada di dalam penyertaan Tuhan. Inilah yang membuat Yusuf menjadi seorang yang berhasil. Orang-orang dekat kita bisa mengkhianati. Orang-orang dekat kita bisa merancang yang jahat terhadap kita seperti Yusuf ini. Tetapi orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sahabat, sebagai teman, kita bergaul karib dengan Allah, maka kita aman. Amin. Kita pasti aman karena ada penyertaan Tuhan. Bagaimana Yusuf ini Tuhan bisa menyertai? Tentunya Yusuf ini adalah seorang yang berkomitmen menjaga kekudusan hidup. Yusuf orang yang berkomitmen menjaga kekudusan hidup. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ini, beberapa kali Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Istrinya tertarik dengan kegantengannya Yusuf. Udah ganteng, disertai Tuhan, berhikmat,
sehingga menggoda hati istrinya Potifar. Tetapi Yusuf tetap menolak. Bahkan Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Makanya dia selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Mari kita juga punya komitmen untuk menjaga kekudusan hidup kita. Kita tidak mau menajiskan tubuh kita, tidak mau mempersembahkan tubuh kita kepada kelaliman, tetapi biarlah tubuh kita menjadi baik Tuhan. Tubuh kita menjadi tempatnya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Amin. Yusuf ini seorang yang takut akan Allah. Yusuf mencari kehendak Allah dan mempraktekkan hidup takut Tuhan di dalam hidupnya. Takut Tuhan, saudara, bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi orang yang selalu mengalami Tuhan. Amin. Orang yang berkenan di mata Tuhan. Dan kita juga perlu berdoa, saudara. Kita perlu berdoa secara teratur. Kita punya kedisiplinan rohani, agar hati kita ini pun semakin peka terhadap Tuhan. Biar kiranya hidup kita ini dari waktu ke waktu ada dalam kehadiran Tuhan, sehingga hidup kita pun hidup yang selalu berhasil. Seperti Yusuf, karena Tuhan menyertainya. Tentunya karena hidupnya berkenan di mata Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa Yusuf ini seorang yang rajin dan jujur. Sampai-sampai, saudara, dia hanya seorang hamba, tetapi dia boleh dipercayakan orang Mesir, dipercayakan orang Mesir yang tidak kenal Tuhan, dan bahkan dia menjadi orang yang berkuasa di rumahnya. Bayangkan, saudara, seorang hamba punya kuasa, diberikan kuasa di rumahnya, di rumah Potifar. Karena apa? Karena memang Yusuf ini seorang yang rajin, seorang yang jujur, seorang yang bisa dipercaya. Jadilah kita menjadi seorang yang bisa dipercaya, maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-29 mengatakan begini. Pernahkah engkau melihat yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, apakah engkau mengenal orang yang rajin bekerja? Ia akan berhasil dan akan mendapat penghargaan. Orang yang rajin, dikatakan, saudara, akan mendapatkan penghargaan. Makanya, saudara, Yusuf ini pun mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghormatan, sekalipun orang-orang dekatnya berusaha untuk menjatuhkannya. Tetapi Tuhan ada membelanya, Tuhan ada menolongnya, Tuhan ada menolong kita. Amin. Yang ketiga, saudara, Alkitab mengajarkan kita hukum setia dalam perkara kecil. Dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini hukum yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, yaitu setia dalam perkara kecil. Yusuf setia dalam perkara yang kecil, yaitu perkara-perkara menjadi seorang hamba. Bahkan sebagai seorang tahanan, dia menjadi seorang yang setia. Dan akhirnya dia menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Dia diberikan penghargaan yang begitu tinggi, perkara-perkara yang sangat besar. Bahkan
menjadi penolong bagi keluarga besarnya ketika terjadi kelaparan di seluruh dunia dan di Mesir masih ada makanan. Yusuf dipakai Tuhan dalam perkara yang besar, memelihara bangsa yang besar. Inilah berkat Tuhan kepada Yusuf, kepada kita yang ada dalam penyertaan Tuhan, yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, yang memelihara kejujuran, yang rajin. Dan biarlah renungan kita hari ini membawa kita menjadi seorang yang selalu berhasil. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, buat renungan harian yang boleh kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus memberkati firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.